Oke, selamat sore Kak Arumi. Ya, selamat sore, Coach Merly. Iya, kabarnya bagaimana ini Kak? Ya, alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa Kakak? Lagi sibuk, habis pulang rakerda tadi baru aja, rapat kerja Oh, daerah. Ya, rakerda hari Sabtu ya Kak ya, hari libur ya? iya, justru karena libur itu bisa rakerda karena kalau enggak ini ngajar anak-anak kan. Oh gitu. Kalau saya berusaha hari Ya, Sabtu itu jangan ada kegiatan gitu, tapi ternyata selalu ada kegiatan. Berusaha untuk nggak ada. betul, Karena hari libur. Oke Kak, betul. Kak kita sore ini mau latihan tentang integrasi 47 soft skill Kak. Siap Oke, Kak? siap. Ya, Siap, Kak, Kak, Coach. ya, ya Coach. Yang pertama itu kita kan sudah belajar nih Coach 47 soft skill. Nah, di antara 47 soft skill itu mana yang paling diketahui dan mana yang belum diketahui? Hmm, mungkin yang paling diketahui adalah soft skill apa ya? Bertanya mungkin ya, bertanya dan ya bertanya mungkin di antara semuanya yang sering saya pakai ya, walaupun juga mendukung mendengar juga dipakai, tapi komposisinya mungkin lebih banyak apa namanya bertanya gitu ya. Terutama yang TCCI itu hampir selalu muncul dalam setiap coaching gitu. Oke. Kemudian oh ya itu ya, itu Kak. Terus kalau yang belum diketahui, Coach? Belum diketahui, mungkin kalau untuk mengetahui hampir semuanya sudah diberikan oleh Coach Utoro ya. Kalau untuk belum begitu menguasai atau mungkin kurang dipakai, mungkin lebih kepada memberi feedback. Karena tidak semua klien itu meminta feedback gitu. Jadi ketika saya tanya apakah butuh feedback, rata-rata mereka sudah cukup gitu. Jadi itu sehingga kurang mengeksplor soft skill memberi feedback ya. Feedback. Ya, Itu Kak. sebenarnya sih sudah diketahui sih sebenarnya karena sudah Ya, digunakan. Ya toh, tapi betul. yang mungkin eh, kurang Disuruh. kurang Iya. respon dari Heeh. kliennya untuk hal itu. Oke, Iya. terus Iya. apa yang harus dilakukan supaya lebih tahu, Coach? Ya, mungkin saya akan apa ya, menggunakan terus skill itu ya sehingga karena kalau cuma untuk belajar teori saja tanpa praktek mungkin juga agak menjadi kurang ya terserap atau apa namanya kuasai begitu sehingga eh, mungkin saya harus selalu menanyakan itu ya walaupun nggak butuh mungkin mencoba untuk apa namanya memancing atau mungkin bertanya sehingga mungkin ada beberapa yang butuh feedback sehingga saya bisa menggunakan subscribe tersebut. Oke, sering berlatih ya, Coach ya. Ya, Ya, itu Coach. Kalau untuk yang ini Coach dari 47 soft skill yang sudah kita pelajari itu mana yang paling sering dipakai dan mana yang belum dipakai? yang sering dipakai mungkin ya mungkin seperti diam jeda itu pasti ya karena setiap klien saya bicara kan otomatis saya mendengar dengan seksama, saya berhenti dengan jeda aktif dengan jeda gitu ya mendengar aktif. Kemudian apa namanya? Ya itu mungkin kalau kontak kamera ya saya berusaha untuk melihat kontak kameranya begitu ya. Kadang kan lupa yang saya lihat gambar kliennya gitu sehingga mungkin secara eye contact ya mungkin kurang dapat karena kalau di laptop itu kan saya lihat wajahnya bukan lihat lubang lubang kamera gitu ya atau bunderan kamera. Nah, itu mungkin yang kadang-kadang saya agak-agak lupa begitu, yang kadang terlupakan. Oke, Coach. Kalau tadi kan Coach bilang kan yang sering dipakai itu diam dengan jeda. Itu kalau dari 1 sampai 10 tuh di nomor berapa tuh, Coach? Mungkin 9 ya. Di Karena 9. saya ya karena saya termasuk bukan yang sering menyela gitu. Jadi saya menanti dulu sampai benar-benar
habis gitu ya. Kemudian kalau memang dirasa harus saya explore dengan pertanyaan TCCI misalkan, itu baru saya menanyakan. Yang jarang dipakai itu kan yang kontak kamera ya. Ya. Kemudian yang Kadang sering lupa. Ya, ya yang sering lupa untuk digunakan karena seringnya menatap orangnya bukan kepada kameranya. Jadi ya, yang ya. akan dilakukan tentu akan lebih memperhatikan ke kamera, bukan begitu, Coach? Betul Oke, sekali. Betul. baiklah. Nah, eh, di antara 47 soft skill ini mana yang paling bermakna buat Coach Arumi? Dan mana yang kurang bermakna? Baik. Sebenarnya saya tuh eh, paling suka sebenarnya ya, bukan paling suka. Menurut saya paling bermakna itu adalah ketangguhan. Hmm. Ketangguhan itu apa ya? Mengajarkan kita kan di situ kan kita harus tangguh melewati tantangan-tantangan gitu ya. Ada tantangan emosional, kemudian spiritual, sosial dan sebagainya, dan itu sangat relate gitu dengan kehidupan kita yang jalani begitu. Jadi ketika mencoba apa namanya menanyakan ketangguhan gitu ya. Kemudian saya sendiri juga ikut terinspirasi gitu. Oh iya ya gitu. Ketika kita cerdas gitu ya, ketika kita cerdas secara intelektual, kemudian emosional, kemudian spiritual, itu sebenarnya kita tangguh gitu ya. Kita bisa beraktualisasi dan bisa berkontribusi gitu, sehingga kalau kata Coach Utoro itu kan tercapainya apa ya namanya? Saya lupa. Peak, peak experience ya. Jadi keterpenuhan, ya, Hidup. keterpenuhan hidup. Nah, begitu. Jadi ketika kita bisa berkontribusi dan beraktualisasi, terus kita tangguh gitu ya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupan kita gitu ya. Dari tadi tantangan-tantangan itu menurut saya sangat bermakna ya. Jadi sangat sangat bagus lah untuk uh, skillnya itu untuk apa namanya dipakai gitu ya, untuk mungkin memberikan insight pada klien atau pada diri kita gitu, bahwa kita harus tangguh. Itu coach. Kalau iya, Coach. Berarti ketangguhan ya, Coach. Bagaimana dengan yang kurang bermakna, Coach? eh Kurang bermakna mungkin pada apa ya, mengelola produktivitas mungkin ya, coach ya. Mengelola produktivitas itu ada yang namanya apa namanya optimalisasi langkah gitu ya. Salah satunya adalah menghilangkan langkah-langkah yang kurang produktif, kemudian langkah-langkah atau action plan yang boros gitu ya, yang tidak apa namanya dampak positifnya tidak begitu besar tapi malah boros. Nah, menurut saya sih sebenarnya itu bermakna, tapi karena kalau biasa beberapa kali saya lakukan gitu, ketika saya bertanya kira-kira langkah mana yang menurut klien itu kurang berdampak gitu ya, atau mungkin kurang efektif, apakah bisa dihilangkan? Rata-rata mereka tidak mau menghilangkan itu gitu. Jadi rasa-rasanya saya harus apa namanya, bukan memaksa ya, saya menawarkan mereka untuk apa namanya menghilangkan gitu ya, mungkin kayak langkah-langkah yang menurut dia itu penting ya. Seringnya sih yang saya lakukan pasti mereka tidak mau mengurangi atau menghilangkan atau cari yang efektif saja gitu. Rata-rata mereka ya udah itu langkahnya karena menurut mereka itu semua penting gitu. Padahal dalam strategi itu kan harus ada ini ya, apa namanya, konsep Pareto juga itu yang 20%, 80%. Jadi ya itu sih menurut saya yang kurang-kurang. Kadang-kadang kurang bisa menjalankan dengan baik maksudnya. Iya, iya, gitu ya. Berarti optimalisasi langkah. Oke lah. Ya. Em, Kadang-kadang tuh kalau seperti yang tadi Coach Arumi katakan, optimalisasi langkah untuk mengurangi itu bahkan mungkin bukan mengurangi kali ya, Coach, yang seringnya malah mungkin ditambahkah? Mungkin Iya. kalau bilang Iya. gimana biasanya Masih kurang pengalamannya gitu ya. Coach Arumi? Iya, betul. Cuman kalau kalau dalam strategi mengelola produktivitas itu kan ada pertanyaan-pertanyaan yang kita memberi pertanyaan bahwa kira-kira ada nggak nih yang nggak efektif gitu. Kira-kira
bisa nggak nih apa dihilangkan yang nggak efektif itu kan ada pertanyaan itu gitu loh. Nah ketika itu muncul itu saya rasa kayak rata-rata kliennya itu nggak mau, maksudnya nggak mau bilang itu tidak penting gitu karena mereka merasa semua action plan-nya penting gitu. Padahal Iya, kalau iya, optimalisasi itu kan kita harus mencari yang terpenting di antara yang penting gitu. iya sih. Oke, coach keren. Kemudian apa yang perlu dilakukan agar lebih bermakna untuk optimalisasi langkah ini? Dilakukan mungkin adalah menyamakan pikir, rasa, ucap, dan laku ya. Kadang-kadang mereka masih belum ngeh apa konsep optimalisasi gitu. Jadi mungkin dari beberapa langkah yang ada, mereka harus strateginya adalah mereka harus menganalisa gitu ya bahwa oh ini loh ternyata kalau ini tuh tak lakukan itu kurang begitu menyumbangkan hasil yang efektif gitu loh. Jadi mungkin biar dia lebih fokus pada hal-hal yang efektif gitu ya. Ketika langkah-langkah itu mungkin tidak berjalan, dia apa namanya atau kurang berjalan itu dia harus ini nih mengutamakan yang mana nih yang paling efektif gitu. Mungkin itu sih untuk mencapai tujuan. Jadi mungkin lebih ke apa ya, menjelaskan kemudian apa sih maksudnya optimalisasi langkah itu seperti apa gitu sehingga mereka paham bukan untuk mengurangi tapi untuk menganalisis bahwa oh di antara langkah saya ini loh yang paling penting gitu. Ini loh yang paling menyumbang keberhasilan tujuan. Jadi ini harus diprioritaskan. Gitu sih mungkin. Ya, jadi Coach Arumi akan menerapkan untuk optimalisasi langkah dengan menjelaskan terlebih dahulu, itu bukan berarti Mhm. mengurangi, tapi supaya lebih efektif Iya. langkah-langkah yang akan dicapai. Iya, Coach. Iya. Terus di antara 47 soft skill itu yang sudah kita pelajari itu mana yang paling Coach Arumi sukai dan mana yang paling tidak disukai? Yang paling saya sukai itu membangun habit. Menurut saya apa ya? Seperti sebuah challenge ya, tantangan kan kita sebagai coach kan selain mendukung, kemudian mendengarkan kita juga mendukung dan menantang gitu ya. Menantang itu memberikan challenge gitu ya untuk si klien menemukan sebuah habit baru yang dia perlukan eh, dan berhasil gitu untuk apa namanya membuat habit tersebut gitu ya mempunyai habit tersebut dan untuk mencapai tujuannya. Jadi saya rasa itu saya suka sekali gitu ya. Suka banget kalau ketika sudah mulai habit itu saya merasa kayak menjadi supportnya dia gitu ya untuk bisa berhasil dalam membangun habit tersebut. Oke, Coach. Itu yang paling disukai, Coach. Yang paling Ya, tidak disukai, Coach. paling tidak disukai ya. Paling tidak disukai itu ya mungkin itu ya apa namanya tadi apa sih tadi saya mengelola ini strategi ya strategi mengelola produktivitas ya mungkin ya kita dioptimalisasi tadi karena itu butuh butuh energi untuk menyamakan role gitu bahwa oh ini loh yang dimaksud ini tapi rata-rata mereka klien itu merasa itu semua penting gitu itu semua susah untuk mengukur mana yang terpenting mana yang enggak itu susah mereka untuk memetakan atau menganalisa itu jadi menurut saya ya sebenarnya bukan kurang suka sih tapi cuman agak 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 sulit menurut saya. Oke, berarti mau untuk menyamakan pro supaya klien bisa memetakan dengan baik ya, apa Ya, ya. langkah-langkahnya, apa yang harus diefektifkan. Iya. Terus apa yang akan dilakukan, Coach, supaya eh, lebih suka untuk skill dengan optimalisasi langkah? Iya, mungkin ya apa ya? Ya selalu mengulang-ulang gitu sehingga saya sebagai seorang coach itu lebih peka gitu ya bahwa sebenarnya yang menilai penting dan nggak penting itu kan bukan kita sebenarnya, tapi klien gitu. Kita kan hanya menemani dia apa ya teman berpikir gitu ya, apa namanya menemani dia berpikir, support sistem dia, kemudian pendengar yang baik gitu ya. Terus membantu memfasilitasi klien untuk menemukan dan memetakan mana yang paling penting, mana yang tidak, sehingga yang saya lakukan mungkin ya mengulang mengulang itu sehingga saya lebih peka
dan saya lebih bagus lagi menjelaskannya sehingga sampai kepada klien apa yang dimaksud dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, coach, mengulang lagi, mengulang latihan terus. Ya, coach. Mhm. Di antara 47 soft skill itu, mana yang paling prioritas buat coach Arumi? Dan mana yang perlu lebih banyak dilatih? Yang prioritas dulu deh. Prioritas ya. Menurut saya sih semua prioritas, cuman yang lebih prioritas menurut saya mungkin skill bertanya. Dalam skill Hmm. bertanya itu skillnya kan banyak sekali ya, mulai dari sisi e-score, kemudian smart gitu ya, smart goal dan lain sebagainya. Termasuk filter, menanyakan suasana dan lain sebagainya. Ya, menurut saya ya itu sih yang mungkin skill yang perlu saya inikan lagi, prioritaskan gitu ya. Karena di dalam coaching itu tentunya selain mendengar, mendukung, bertanya ini juga jauh komposisinya lebih banyak gitu ya. Karena kita menggali, kita mengeksplor, dia menemukan langkah-langkah research dan sebagainya sehingga eh, kenapa saya memprioritaskan bertanya karena pertanyaan yang baik itu tidak terdengar seperti mewawancara atau mengejar, tapi tergali sudah gitu. Jadi akhirnya memfasilitasi klien menemukan apa yang menjadi tujuannya, kemudian langkah-langkahnya harus bagaimana, dia punya resource apa, itu sih. Jadi menyadarkan gitu ya atau membantu klien untuk lebih cepat mencapai tujuan yang dia inginkan. Oke, dengan bertanya yang baik, tepat sasaran akan mempercepat klien mencapai tujuan. Apa dampaknya, Ya, coach, bila diprioritaskan untuk skill dampak. bertanya Ya. ini? Baik, dampaknya mungkin ketika saya menguasai ya tanpa mungkin melihat atau melihat panduan atau mungkin sesuai dengan ininya ya apa namanya panduan saya harus bertanya ini agak kaku gitu ya, itu jadi hawanya jadi semacam seperti sedikit wawancara gitu ya, tapi ini lebih kepada sesi coaching yang menyenangkan, terbuka, tapi juga tergali sehingga dampaknya ya menurut saya mungkin jauh lebih menyumbang dari keberhasilan sesi coaching itu sendiri sebenarnya, jadi lebih banyak eh, bertanyanya sih menurut saya begitu. Jadi menurut coach Arumi, kontribusi Hmm. skill bertanya itu besar gitu ya di dalam Hmm. sesi coaching. Ya, ya, Sehingga itu karena kita kan perlu. tidak hanya tempat curhat ya. Maksudnya kalau tempat curhat kan mungkin kita mendengar aja gitu kan, atau menatap matanya aja, tapi kita harus punya skill bertanya sehingga dia bisa tergali apa yang dia inginkan. Oke, coach. Keren, coach. Ya, dari sesi coaching kita ini, apa kesimpulan yang bisa coach Aruni ambil? Kesimpulannya ya menurut saya sih ya saya sebagai seorang coach ya baru tahap belajar ya harus selalu belajar terus. Jadi apapun yang tidak disuka, apapun yang kurang diprioritaskan itu ya harus harus ini harus terus gitu belajar dan belajar sehingga lebih Terus, profesional ya sehingga jam terbangnya lebih baik sehingga banyak orang mendapatkan manfaat dari coaching-coaching kita begitu coach. oke. Berarti terus belajar ya. Kapan mau dimulai tuh, coach? Untuk terus belajar yang tidak disukai, yang tidak kurang diprioritaskan, yang tidak yang jarang dipakai gitu. Mungkin ya sesegera mungkin ya karena ini kan sudah mulai kelas profesional ya coach ya, jadi ya memang harus ini now gitu ya here and now, jadi sekarang mulai sekarang. Oke, coach. Makasih. Semoga apa yang direncanakan untuk menjadi coach profesional dengan Just Now gitu, Hmm, untuk segera ya, berlatih, terus-menerus berlatih bisa terus diwujudkan. Sehingga ya, semakin siap. apa menjadi coach profesional itu makin terlihat, Hmm, melalui latihan-latihan yang jam terbang yang makin tinggi. ya, Oke, betul Coach sekali Kak. Aruni, terima Iya, kasih banyak terima untuk kasih sesi coaching sekali. kita. Sampai ketemu lagi ya Sama-sama. di sesi coaching berikutnya.